sekalian bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam mencari jati diri negaranya yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Prosesnya melalui berbagai tahap penting, mulai dari sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, beberapa tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya. Dalam rumusan dasar negara ini, saya berharap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya, yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan hal ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan itu ada 5. Saya memberi usul untuk nama. Kelima dasar tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman kita yang seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau asas. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut dengan Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan dengan sosionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah usulan dari saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah,
Silahkan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan yang diberikan Bapak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan, Mr. Ichiba Wase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichiba Wase yang telah menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, M.A. Marimis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan Abi Kusno Tjokor Sojoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 17 Juli 1945. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang pertama. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Pengawas Bahasa. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada perwakilan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah yang pertama,
pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.